Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Theophilus. Saya berjenis kelamin laki-laki. Saya tinggal di Sulawesi Tengah yang terletak pojok timur dari Makassar. Saya lahir di sebuah desa yang bernama Desa Kalolos dan saya besar di sana. Dan pada akhirnya saya melanjutkan lagi untuk kuliah di Solo, YN Surakarta. Saya orangnya tuh lebih orangnya tuh lebih keras, dalam artian lebih keras dalam mendidik, bukan lebih keras dalam eh, baku tonjok, kan. Dan saya juga sebagaimana kebiasaan saya juga di Sulawesi, yaitu membantu ayah saya di berkebun. Dan mungkin itu juga yang membuat juga saya bersifatnya agak keras juga. Dan saya juga hobinya juga main bola dan suka mancing. Jadi tempat saya itu dekat pantai. Jadi ya makanya saya hobinya juga suka mancing, karena salah satunya rumah saya itu dekat pantai. Saya juga pertama kali waktu masuk di Yayan Surakarta. Sebelumnya itu saya pernah membaca buku yang berjudul Tasawuf Modern yang dikarang oleh Buya Hamka. Di mana buku ini, karangan Buya Hamka pertama kali ini adalah buku pertama yang saya baca. Nah, di dalam isi buku itu menjelaskan bagaimana seseorang itu sabar dalam menghadapi suatu ujian yang ia harus yang mengorbankan seluruh nyawanya, bahkan ketika dia harus dihianati dalam itu. Jadi itu yang membuat saya termotivasi dari buku karya Buya Hamka itu. Jadi dia menjelaskan di situ, katanya gini: sebagaimana perih yang kalian alami, sakit yang kalian alami ketika seseorang mengkhianati kalian, tetaplah bersabar. Karena eh, satu mungkin hari esok yang mungkin mungkin bukan kita, mungkin hari ini kita akan disiksakan seperti ini, mungkin hari ini kita akan difitnah, tapi itulah yang akan memuliakan kita di hari nanti, di hari yang akan datang nanti. Karena dari sosok beliau inilah saya banyak belajar bagaimana orang itu harus sabar dalam menghadapi suatu cobaan, bagaimana dia harus terampil dalam menghadapi cobaan itu, karena Allah itu tidak memberikan suatu cobaan kepada hambanya tanpa sesuai dengan kemampuannya. Dan toko ini juga beliau ini juga mengajarkan bagaimana kita juga harus apa ya ber belajar ke depan, belajar dan teruslah sabar dalam menuntut ilmu, katanya adalah karena menuntut ilmu ini adalah hal yang paling lama dan membosankan. Jadi kita harus istiqomah, salah satunya kita harus sabar di dalamnya, sabar. Karena biar bagaimanapun kita ini, katanya, adalah seorang yang akan memimpin di hari yang akan datang. Makanya saya langsung termotivasi ketika membaca buku ini. Dan buku ini lumayan laris lah, buku ini. Bukan lumayan laris, memang laris buku ini. Dan harapan saya ke depannya, mudah-mudahan saya tetap diberikan kesehatan selalu Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dijauhkan balaknya, dimudahkan segala urusan saya dalam menuntut ilmu. Karena dengan begitu saya dapat meraih yang namanya kesuksesan insyaallah, dan saya akan membahagiakan orang tua saya. Dan saya bercita-cita saya akan memberangkatkan ibu saya umroh insyaallah kalau ada rezeki. Bukan kalau ada rezeki, memang saya usahakan insyaallah.
Dan itulah yang saya angan-angankan sebelum almarhum bapak saya meninggal, semenjak saya waktu SMA. Mungkin cukup sekian perkenalan diri saya tentang saya. Jikalau kalian ingin membaca buku tentang tasawuf modern, udah ada PDF-nya. Jadi saya bersarankan kepada teman-teman sekalian, teruslah memotivasi diri kita sendiri, karena orang lain cuma bisa berkata, tapi yang membuat kita bangkit adalah diri kita sendiri. Kegagalan adalah kunci dari kesuksesan, karena orang yang sukses itu adalah orang yang pernah merasakan yang namanya kegagalan. Dan sebaliknya, orang yang tak mau gagal adalah orang yang tidak akan sukses ke depannya. Hidup itu ibarat ibarat apa ya? Ibarat air yang mengalir. Ketika air itu dikotori satu, maka akan tercemar semuanya. Maka artinya apa? Jagalah hidup kita, gunakan apa? Gunakan umur kita yang telah diberikan oleh Allah untuk berbuat baik, selalu istiqomah, selalu memotivasi untuk orang lain. Mungkin hari ini kita tidak bisa akan seperti orang lain, tapi percayalah hari yang akan datang kita akan bisa menyamai. Karena begitulah kehidupan. Kadang kita selalu di atas, kadang juga kita di bawah. Tetapi ingat juga, ketika kita di atas jangan selalu meremehkan yang di bawah. Mungkin cukup sekian perkenalan diri saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.